Oke, saya jalan programnya. Oh, nih. Ini contoh polymorphism. Jadi polymorphism itu dia satu proses menggunakan banyak satu apa ya? Satu tombol melakukan beberapa proses gitu ya. Jadi misalkan sini ada tombol proses. Kemudian sini eh, ada proses untuk menghitung luas segitiga dan menghitung luas persegi panjang gitu. Nah, ini kalau saya misalkan ketik alasnya 4, 5, panjangnya ini biar gampang aja ini 10, lebarnya 2. Luas segitiga kan setengah kali panjang alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi, kalau persegi panjang tuh al panjang kali lebar. Nah, polymorphism itu artinya dia ada dua proses nih. Proses yang menghitung luas segitiga dan proses untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kalau kita klik proses, langsung dia memproses kedua-dua proses tersebut ya. Jadi kalau kalau kita klik proses, dia akan menjalankan dua proses ini ya. Seperti ini. Saya klik proses, nah ini dia akan menghitung ini setengah kali 4 2 kali 5 10 kan 10 kali 2 20. Jadi kalau kita klik proses, dia akan memproses dua proses sekaligus gitu ya. Nah, gini kita menggunakan metode polymorphism ya. Nah, seperti apa codingnya atau seperti apa sih supaya bisa bisa berjalan metode tersebut gitu. Nah, di sini saya menggunakan metode seperti ini. Jadi kita menggunakan modul yang tadi sama yang kita pelajari juga. Jadi modul itu dia akan memanggil gitu ya. Dia akan memanggil ke modul, kemudian di dalam modul nanti kita akan membuat beberapa kelas. Bentar, ini masalah lagi lama, lagi loading. Sebentar nih, PB-nya bermasalah. Tuh, masalah. Oh, ada. Nah, ini modulnya ya. Jadi di dalam modul ini itu kita nanti ada dua kelas nih. Kita membuat kelas persegi panjang ya. Yang kedua membuat kelas segitiga. Jadi modul itu seperti rumah, kelas itu seperti ruangannya, gitu ya. Nah, nanti yang kelas-kelas ini nih bisa kita panggil ya. Di sini ada kelas persegi panjang, implementnya untuk luas bangun, menggunakan function hitung luas. Ini bikin parameter x, parameter y, kemudian nah dia menggunakan retur ini x dikali y. Ya, yang tadi persegi panjang kan rumusnya x kali y. Tadi kenapa keluarnya 20 tadi ya? Karena hitungannya ini x dikali y. Sedangkan tadi yang kita bikin lagi kelas persegitiga nih. Segitiga itu dia menggunakan parameter x, parameter y, yang kemudian rumusnya adalah setengah, atau kalau ditulis setengah nggak mungkin diketik setengah gitu ya, tapi diketikkan 0,5, ini sama dengan setengah dikali x dikali y ya. X ini parameter pertama, y itu parameter kedua. Nah, sehingga nanti sini dulu deh. Jadi modul itu. Jadi intinya di dalam modul kita membuat dua kelas. Karena dua proses tadi kan. Pertama kita membuat kelas persegi panjang dan membuat kelas segitiga. Yang isinya adalah rumus. Kalau tadi kan kita menghitung rumus kan. Berarti di dalam persegi panjang kita masukkan rumus persegi panjang. Rumusnya seperti ini x kali y. Gitu ya, dengan parameternya x double,
Y as double. Artinya ini untuk dihitung. As ini double ini sebagai supaya bisa dihitung gitu ya. Kalau as string dia nggak bisa dihitung. Makanya bikin as double supaya bisa dihitung. Ini kan perhitungan kan. Itu ya. Nah, nanti di formnya, di prosesnya, dia seperti ini codingnya. Bikin dulu parameternya untuk yang segitiga, kemudian bikin parameter yang untuk persegi panjang. Nah, untuk segitiga seperti ini. M alas sama dengan teks alas, tinggi sama dengan teks tinggi. Nah, lebar hasil segitiga, titik teks sama dengan, berarti yang ini nih. Nah, ini aja ya. Sebenarnya sini ini kita udah tahu di PB lah ya. Tapi ini kita pakai metode-metode yang metode lebih expert. Mungkin dengan agak-agak ini pemahamannya harus pelan-pelan. Nah, kita kasih segitiga dulu. Segitiga ini namanya ya, mana? Nih, ini namanya teks alas. Aduh, dia lemot lagi. Sebentar, kayak memorinya masalah nih. Ini namanya teks tinggi. Kemudian ini namanya label 4 ini dia LBL hasil segitiga. Gitu ya. Nah, kemudian yang luas persegi panjang, yang ini tuh namanya teks panjang, yang ini namanya teks lebar, ini namanya LBL hasil persegi panjang, yang label 9 itu. Nah, tadi di coding proses, nih, udah bisa nih. Ini TDS tinggi, jadi nanti ini dikali ini hasilnya ke sini kan. Makanya kita kasih nama juga LBL hasil segitiga. Ya, ini teks panjang, ini teks lebar, ini LBL hasil persegi panjang. Nah, nanti dia di proses ini, ya ini codingnya. Ya, ini untuk segitiga dulu. Kemudian, nah, M alas sama dengan teks alas teks. M tinggi sama dengan teks tinggi teks. Nah, LBL hasil segitiga sama dengan proses. Nah, proses itu apa? Proses itu yang ada di modul. Nih, proses ini nih, proses ini nih. Kita klik ya. Proses ini lemot nih. Aduh. Go to definition. Nih, proses ini nih. Jadi di proses ini dia ini gini, untuk membedakan antara proses segitiga dengan proses persegi panjang, ini dibikin pelatihnya nih. Di sini ada S, di sini ada PP. Ya. Aduh. Nah, S ini apa? S itu ini segitiga. Nih. Artinya ini segitiga di dalam modul. Berarti yang ini nanti larinya nih. Gitu ya. Kemudian PP ini apa? PP ini persegi panjang. Nah, berarti persegi panjang yang ini. Kelas. Jadi ini untuk membaca kelas. Jadi dim PP as new persegi panjang ini sebagai kelas. Namanya dia PP ini namanya kelas persegi panjang. Makanya untuk membedakan supaya nggak terkecoh ya, yang mana segitiga yang sama yang mana persegi panjang, kita tambahin di sini. Prosesnya proses apa nih? PP. Oh, PP berarti ini. Oh, ini sama dengan persegi panjang. Berarti nanti akan prosesnya yang ini. Kemudian, oh S ini apa? S ini segitiga. Segitiga itu yang mana di sini? Oh, segitiga yang ini nih.
Berarti dia akan menggunakan rumus ini. Setengah kali X kali Y. Gitu. Intinya adalah polimorfisme ini dia akan memproses dua proses sekaligus gitu ya. Nah, untuk memudahkan itu menggunakan modul. Nah, di modulnya bisa pisahin antara proses di modul itu ada dua kelas. Kelas untuk menghitung persegi panjang, kelas untuk menghitung segitiga. Oke, ada yang mau tanya? Atau bingung? Kalau mau lebih kalau mau lebih rincinya ya kita klik sini aja. Kamu mau tahu nih, oh ini maksudnya apa sih? Masih bingung saya gitu kan. Ini namanya di debug itu tandain ya, di remark sini tandain, jalanin. Kalau di PB mungkin lebih gampang untuk mendeteksinya kemana-kemana aja. Sebenarnya PBO ini kita ngulang lagi. Nah, PBO ini kita mengulang itu secara detail, mencari apa sih itu modul, apa sih itu kelas. Nah, misalkan ini 10, tingginya 5, panjangnya ini untuk persegi panjang, panjangnya eh, kita bedain ya. Ini misalkan 20, ini 40, 4 ya. Nah, kalau kita klik proses, nah dia berhenti di sini kan. Ini kita jalanin pelan-pelan, debug, step into F8. Nih, M alas sama dengan TXT alas berapa, TT alas nilainya 10. Tinggi sama nilainya berapa? 5. Berarti ABL hasil sama dengan proses. Dia nanti akan ke prosesnya modul. Nih kita lihat. Nih, yang kuning. Fokus pada yang kuning-kuning. Ya. Kemudian kita jalanin, dia akan menghitung luas. Gitu ya. Nah, hitung luasnya yang mana nih? Ada dua nih. Ada hitung luasnya. Hitung luas yang ini ya. Satu, ada hitung luas dua ini kan. Nah, lihat lagi di sini nih. S. Ini S itu apa? Oh, S ini segitiga. Berarti dia akan lari ke sini nanti nih kalau bener. Akan lari ke sini nih. Coba kita lihat. F8. Nah, bener kan? Lari ke sini. Karena S ini kan segitiga nih. Dia baru sampai sini ya dong tadi kan. S ini segitiga tuh. Nah, dia lari ke sini. Segitiga menggunakan rumus ini berarti setengah kali X kali Y. Tadi X pertama itu alas, S Y-nya itu adalah tinggi. Nah, udah dapet nih. Kemudian jalan lagi dia. Ini udah jadi nih. Ini udah jalan. Nah, sekarang harus persegi panjang. Persegi panjang. Nah, sekarang PP nih. PP itu berarti persegi panjang kan. Nih, PP sama dengan persegi panjang. Berarti nanti dia akan menjalankan yang ini, modul. Nih, dia ke hitung luas dulu, hitung luas. Langsung dia ke sini tuh, persegi panjang. Hitunglah luas X dan Y. Nah, udah dapat. Berarti ini hasilnya berapa nih? 20. Segitiga hasilnya 25. Eh, segitiga hasilnya 25, persegi panjang hasil 80. Bener ya? Ini kali ini setengah dikali 10 dikali 5. Oke, ada yang mau tanya? Jadi ini menggunakan metode yang agak-agak ribet. Silakan yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Itu berarti pakai modul juga ya, Pak? Ya, ini menggunakan modul. Iya, iya. Kenapa menggunakan modul? Supaya tadi lebih simpel aja sih. Jadi dia manggil ke modul, di dalam modul itu dibuat dua kelas. Kelas untuk menghitung segitiga, kelas untuk menghitung persegi panjang. Gitu. Nah, nanti kelas modul tersebut bisa dipakai lagi buat yang lain kalau mau perhitungannya sama, kalau desainnya beda gitu.
Dan biasanya kalau pakai modul juga codingnya nggak terlalu banyak, jadi nggak mudah membacanya gitu ya. Kalau sebenarnya mudah kan, ini dia untuk menghitung segitiga, ini untuk menghitung persegi panjang. Kalau kelas ini berarti dia tinggal, kalau modul mulai modul tinggal, pokoknya intinya gini, kalau kamu mau mulai modul tinggal klik kanan sini aja nih, klik proses, go to definition, oh dia proses nih, hitung luasnya ada dua nih, hitung luas yang ini apa yang ini kan, lalu dibaca lagi, ini proses apa nih, S apa PP gitu. Jadi emang codingnya bacanya agak susah, tapi penggunaannya agak simple, jadi lebih simple. Kalau kemarin kita di PB itu mungkin codingnya mudah bacanya, tapi panjang gitu kan. Nah ini seperti dirangkum. Jadi ini kalau dalam lapangan tuh untuk memudahkan si programmer membacanya sebenarnya sih lebih lebih kalau lebih sedikit gini coding lebih enak untuk dibacanya. Kalau codingnya panjang aja itu udah males banget ngeliatnya kan udah pusing. Tapi kalau dilihat kalau kalau codingnya sedikit seperti ini itu lebih enak. Tinggal di klik kanan, go to definition. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Sebenarnya sih sama gitu ya. Tapi kalau codingnya yang banyak itu kan dia gelondongan satu itu gitu ya, satu lembar itu banyak gitu. Nah kalau ini per lembar itu. Kalau dalam buku seperti itu misalkan kalau yang codingnya banyak itu satu lembar ke bawah semua gitu. Nah kalau yang pakai modul tuh per lembar. Kalau kita modul A, ya berarti selama itu dia masuk setelah lembar pertama dia lari ke lembar kedua ke modul A. Jadi per lembar larinya. Kalau dalam ini kan per lembar nih. Ini lembar proses, ini lembar modul. Jadi lebih mudah nanti untuk ya mungkin kalau sedikit gini sih manfaatnya belum terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalkan banyak prosesnya gitu ya, prosesnya banyak, nah pakai modul tuh lebih enak. Tapi kalau 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 nggak pakai modul nanti bisa banyak codingnya. Sebenarnya sih di lapangan sih untuk itu sih. Kenapa kita mau memakai modul, kenapa memakai kelas? Itu untuk mudah memetakan gitu ya, mudah memetakan proses, untuk mudah membaca coding. Intinya ke sana sih, gitu ya. Ya emang sih ini kalau ini lebih untuk ke expert. Kalau kemarin kita belajar PB kan untuk dasar ya, untuk dasar tanpa metode. Nah sekarang kita menggunakan modul, menggunakan kelas gitu. Ya metode Molly mau Pearson. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, tenggorokan saya udah kering juga, udah capek. Oke, silakan dicoba-coba lagi. Tugas untuk PBO ya, biar latihan di rumah. Tugas bikin yang mirip-mirip lah, tapi jangan seperti ini tugasnya. Kamu bikin apalah, yang penting terproses dua. Sekali klik, terproses dua. Terserah mau keluar gambar, apa gitu. Ya, pokoknya sekali klik, keluarin langsung dua proses. Ya, nggak mesti perhitungan ini ya, apa aja. Karena kita fokus ke sana. Mulai berpisah adalah sekali klik, sekali proses, dia akan memproses beberapa proses itu. Oke, ada lagi mau tanya? Nanti minggu depan uh, saya coba nilai untuk PBO ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Minggu depan nanti kita masih online. Mudah-mudahan laptopnya udah nggak berat, gitu ya. Oke, Ya, baik Pak. oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.